Jadi kalau dilihat ya selintas dari trailernya saja, sepertinya Hmm. mereka itu fokus ke land side of Southeast Asia. Jadi daerah daratannya. Selamat datang di episode terbaru. Ini bukan episode terbaru sih sebenarnya. Ini adalah segmen terbaru. Sebenarnya bukan terbaru juga karena ini adalah apa ya namanya. Jadi gue itu sama teman gue namanya Mas Lui itu punya satu podcast namanya Kak Cerita. Jadi di Kak Cerita itu kita ngobrolin segala sesuatu tentang kult atau apa ya budaya Indonesia yang ada kaitannya dengan pop culture gitu, yang bersinggungan dengan pop culture. Nah, episode kali ini pertama kalinya kita dalam bentuk video. Tadinya kan audio, ini kita dalam bentuk video. Yang kita bahas kali ini adalah salah satu film terbaru dari seperti kita lihat ya Disney, Pixar, Raya and the Last Dragon. Kenapa? Karena katanya film ini bersinggungan sekali dengan Southeast Asia. Dan kalau misalnya lo tahu, nama Raya itu sangat, boleh dibilang sangat umum atau sangat lekat lah dengan kuping Indonesia, terutama ya Raya gitu. Indonesia Raya, Hari Raya, apa Raya, Melayu mungkin ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sama Mas Wi. Nah, sebelumnya kita akan kasih perkenalkan dulu lah. Pertama kali mungkin Mas Wi muncul di dalam bentuk video. Ya. Halo Mas Lui. Halo. Halo Mas. Halo Mas, Halo, halo. selamat Apa malam. kabar? Selamat malam. Sudah membaik. Sudah membaik ya, Alhamdulillah. Soalnya ini, Sempat sakit kemarin kan. makanya lumayan khawatir kemarin lihat, kayaknya hampir hampir tiap hari ya ke ini ya, apa Rumah namanya, sakit rumah sakit. ya, tapi ada terapi di bagian tubuh yang sakit. Cuman setelah Nah, 2 bulan ini ya alhamdulillah, puji Tuhan udah mulai membaik dan sekarang bisa Alhamdulillah. cerita-cerita lagi. Ya, itu dia tuh. Soalnya kemarin-kemarin tuh banyak sebenarnya yang kita kan vakum ya nih, Kak Cerita Podcast lagi vakum karena kita banyak kemarin Satu tuh dan lain nungguin hal lah gitu. nungguin Mas terus banyak yang beberapa lah yang nanya, kok pas podcast cerita nggak ada lagi gitu. Ntar tenang aja, ntar ada lagi. Nah, sekarang kita balik lagi dan video itu pertama kali ini video nih. Mungkin kalau misalnya abis ini banyak yang suka, bisa jadi kita malah dua, jadi video dan audio, jadi dua-duanya kita ada kayak gitu. Nah, kenapa kita video? Karena hari ini kita akan ngobrolin, ya tadi gue bilang ini adalah kita akan membreakdown sebenarnya, karena apa ya, Raya and the Last Dragon ini katanya sangat terinspirasi sama Southeast Asia. Semua budaya Southeast Asia ada di, bukan semua sih ya, terinspirasi ada beberapa budaya Southeast Asia. Nah, kemarin tuh Mas Ruli ngajakin, yuk kita breakdown yuk apa aja kira-kira yang bisa ditangkap, apa aja yang mereka ambil, elemen apa aja dari Raya and the Last Dragon ini yang ada di sini gitu. Dan nanti mungkin juga kita kasih kasih apa ya, kita pengennya mereka ngeliatin apa gitu dari Southeast Asia gitu kan, karena beberapa lumayan ramai karena beberapa orang yang terutama dari Southeast Asia yang bilang enggak nih, nggak bukan representasi gua nih katanya, ini enggak nih, nggak ada apanya sama sekali, nggak ada yang, paling nggak ada yang plek. Ini ya kayak apa ya, terakhir tuh lihat kayak ornamennya kah, kayak potongan rambut, misalnya warna-warna klannya gitu, ini enggak, ini bukan Southeast Asia gitu. Nah, ini kita akan nge breakdown lah intinya gitu ya Mas Lee ya. Betul, siap. Tapi sebelum kita Sesuai sebelum kapasitas saya ya, tapi ya oh siap, santai. breakdownnya ya. Nah, ini makanya ini nggak semuanya kita benar, tapi kita akan ininya aja, kita lihat paling paling mendekati, mungkin paling mendekati Indonesia kali yang mana ya, atau mendekati asosiasi yang mana. Nah, sebelumnya kita lihat dulu, mungkin kita lihat dulu si trailernya.
me some shell. I gotcha. Life, I trained to become a guardian of the Dragon Gem. But this world has changed. And its people are divided. Now, to restore peace, I must find the last dragon. My name is Raya. You're getting a little too big for this, bud. Nah, itu tadi tuh trailernya. Sebenarnya dari trailernya sih sebenarnya ya, aku agak ngerti sih kenapa orang-orang dari Asia, terutama South Asia, kayaknya nggak, ini nggak representasi gue nih gitu. Kalau dari Mas Lui gimana? Kalau dari Mas Lui ini pengen tahu nih, soalnya apa namanya, mungkin yang kelihatan secara visual sama aku pertama kali ya, pertama adalah mungkin dari kalau dari soundnya adalah si binatang peliharaannya tuh namanya tuk kan kendaraan Tuk-tuk, di iya. di itu ya, di apa namanya, Thailand ya kalau nggak salah kan? Di Thailand ya. Terus ada yang bilang si apa namanya, senjatanya Raya itu adalah senjata tradisional Filipina. Aku nggak tahu namanya betul, yang double Kali handle. namanya. Apa? Oh, yang dipakai di awal ya, yang pas dia yang dua orang. yang dua itu katanya baston. Oh, itu dia katanya gitu. Nah, Ode Mas Lui ini apa kalau kita bedah si trailernya ya, apa yang paling mencolok yang menurut Mas Lui adalah ini South East Asia nih, atau ini memang representasi atau ngambil elemen dari South East Asia ini, apa? Sebelum ngebahas itu sebenarnya aku pengen ini aja sih, kepikiran aja ketika sebelum trailernya Raya ini rilis, kan udah rame tuh, di berita kalau Disney mau bikin sebuah animasi yang terinspirasi dari kultur dan sejarah Southeast Asia. Nah, sebenarnya ketika Disney mengeluarkan statement seperti itu, aku tuh membayangkan kalau ini mungkin salah satu cara Disney untuk keluar dari stereotip tentang Asia itu sendiri ya, Mas. Soalnya kan kalau di Barat, terutama dalam hal pencitraan di Hollywood, yang namanya Asia itu biasa identik dengan kebudayaan Asia Timur. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan Cina, dengan Jepang, Korea gitu, atau enggak mereka bayangannya ke India seperti itu. Jadi namanya Asia itu ya antara Asia Timur atau Asia Selatan seperti itu dalam bayangan imajinasinya Hollywood atau Western secara general. Nah, makanya ada diskusi yang menarik sebenarnya tentang regionalism Southeast Asia ini sendiri itu sebenarnya apa sih gitu. Apakah ini sesuatu yang beneran ada? Apakah Southeast Asia itu benar-benar ada gitu? Atau ini hanyalah imajinasi bahwa ada suatu regio, ada suatu daerah di South of China dan East of India, Southeast gitu kan, di mana daerah ini itu kemudian menjadi titik abu-abu atau titik transisi budaya yang benar, yang bukan benar-benar Asia Timur maupun bukan benar-benar Asia Selatan. Karena yang sejarahnya juga kan kita lihat ya, negara-negara Asia Tenggara ini kan memang banyak dapat pengaruh dari India. Dalam hal agama, dalam hal kebudayaan, dan Cina juga seperti itu, pengaruhnya masuk, sehingga dalam imajinasi Barat yang namanya Southeast Asia ini sesuatu yang
apa periphery gitu, sesuatu yang di pinggiran kayak gitu. Makanya Oke. ketika kemudian aku dengar Disney mau mengangkat Southeast Asia ini, aku tuh dalam hati sebenarnya meragukan, meragukan dalam artian apakah apa namanya pencitraan yang akan mereka lakukan terhadap Southeast Asia ini bisa tepat Iya, atau iya. nanti ini akan berat nih, berat dalam artian berat ke Asia atau berat ke Asia Selatan. Iya, iya, iya. Nah itu kan tricky banget Mas ya. Maksudnya kita Aha. sebagai orang Indonesia sendiri paham benar kan kalau budaya kita itu terbentuk dari interaksi dengan Iya. bangsa-bangsa lainnya, dengan peradaban lainnya kan. Jadi Hmm, ada hmm. pengaruh dari India, pengaruh dari Cina, dari Timur Iya, Tengah, betul. Eropa dan segala macamnya itu. Em, Kemudian apa namanya? Kalau dilihat dari trailernya sendiri, Hmm. sebenarnya aku tidak ingin menjudge film ini hanya berdasarkan em, secuplik Iya, iya. adegan-adegan tersebut Hmm. gitu, karena Hmm. we won't do any justice to the movie kalau kita Yes. melakukan itu gitu takutnya. Akan tetapi di sini trailer itu kan sebenarnya sesuatu yang dipasang di luar sana untuk memancing penonton kan, untuk Iya. membuat penonton kemudian lebih penasaran sehingga dia ingin tahu lebih banyak tentang film tersebut. Dari apa yang ditampilkan ini, setidaknya aku menanggap dua hal. Pertama, kalau dibilang ada elemen-elemen Southeast Asia-nya, ada. Hmm. Jadi ada hal-hal yang berhubungan dengan kebudayaan Asia Tenggara di sini ada. Hmm. Seperti yang Mas Yani contohnya di adegan awal di menit-menit pertama itu kan kita ngeliat si Raya pakai ini ya tongkat double ya. Tongkat. Nah. Tongkat double. Nah, itu ada di bela diri khas dari Filipina yang namanya kali atau arnis atau eskrima. Oke. Jadi ada banyak istilahnya di berbagai daerah namanya juga bisa beda-beda. Tetapi memang di kali itu di martial art kali itu mereka menggunakan double stick tersebut dan itu muncul. Kemudian yang dilawan sama Raya Hmm. di bawah gua itu kan seseorang yang mengenakan ini ya dan Topeng. topengnya itu kalau kita lihat khas tari topeng Thailand dan Kamboja yang Oke. namanya Kon. Ya, Hmm. di topeng khas dari Thai Cambodian culture Hmm. seperti itu. Cuman tadi karena cepet juga jadi belum bisa Iya, diidentifikasi ini iya. tokoh apa gitu. Karena biasanya tari Kon itu dia ceritanya dari Ramayana. Ceritanya dari Oh. Ramayana. Iya, jadi ada apa namanya? Topengnya Hanan, topengnya Rama, Iya, iya. Rahwana, Rahwana Sinta seperti itu. Hanoman ya. Betul, dari cerita Ramayana itu. Nah, kemudian aspek lainnya tadi yang aku lihat juga, mungkin ini terkait dengan ini ya, apa sih, jebakan di awal. Oh iya, iya, iya. Itu turun, dia jatuh begitu kan. Nah, itu Hmm. mengingatkan akan apa namanya, eh, trap untuk harimau di Jawa. Jadi kan dulu Oh. harimau itu kan ditangkap ya dalam Ya. apa namanya perburuan-perburuan yang biasa dilakukan oleh raja. Nah itu Hmm. apa namanya serupa mengingatkan Ya, ya, selintas ya, ya. Kayak gitu ya. tentang itu gitu. Uh, Akan tetapi ini yang kedua ya, itu kan pertama ya. Jadi ada Hmm. elemen-elemen Southeast Asia di situ ada nampak. Tapi yang kedua kalau dibilang secara keseluruhan apakah trailer ini merepresentasikan Southeast Asia itu sendiri, aku Hmm. bilang belum. Aku Oh, oke. belum menangkap itu sebenarnya. Oh, sebentar satu lagi elemen Southeast Asia juga yang Hmm. mereka taruh dalam trailer ini eh, itu ini caping. Oh, Apa yang bisa caping kita yang lihat kayak di ini ya. poster Raya. Yang kita Topi, sebelahin kan. iya, topi Ya. petani biasanya ada. Ya, 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 Itu ya. juga, tapi kalau caping ini dia tidak khusus untuk Asia Tenggara saja, tapi kita bisa Hmm. temukan juga di Jepang maupun di Cina. Karena kan Ya. samurai itu juga pakai, Mas. Samurai kan Oh juga iya, pakai iya, iya, iya. Itu masuk caping caping juga ya. gitu kan. Walaupun Hitungannya masuk bentuknya caping. itu masuk capingnya. Iya, iya, iya. Iya, hitungannya masuk caping. Jadi ya itu juga yang berusaha mereka tampilkan. Sama mungkin selintas tadi mungkin pedangnya Raya ya. Hmm. Pedangnya dia yang bentuknya itu
mirip dengan kalis. Kalis itu keris Filipina. Oh. Bentuknya tuh mirip. Kalau di Indonesia sendiri yang nggak ada keris yang sebesar itu sih, itu udah pedang Iya, kan udah hitungannya. pedang, Kalau udah pedang. ya kalau di Jawa kuno itu dikenal yang namanya khadga. Khadga tapi bentuknya kebanyakan lurus. Ada juga yang Nggak, lengkung tapi tidak nggak nggak terlalu meliuk ya. curvy seperti Ya, seperti keris. seperti itu ya. Itu jadi dua hal besar yang aku tangkap. Pertama, kalau ditanya apakah ada elemennya, jelas mereka secara visual berusaha untuk Masukkan, menabur-naburkan itu Ya. di trailer ini. Tapi kalau yang kedua, kalau dilihat secara keseluruhan masih belum relate di sini aspek Southeast Asia-nya itu di Iya. mana. Seperti itu. Kita lihat ini deh, Mas. Ini kan adalah map dari Southeast Asia ya. Berarti memang kalau dari trailernya Raya itu mereka memang mengambil memang region Southeast Asia yang menurut mereka ini bukan, Mas. Jadi kalau dilihat ya selintas dari trailernya saja, sepertinya mereka itu fokus ke land side of Southeast Asia. Jadi daerah daratannya. Oh. Dalam hal ini berarti Malaysia, Kamboja, Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam. Iya. Oh, gitu ya. 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 Sedangkan Southeast Asia yang daerah kepulauannya ya Indonesia, terus habis itu Brunei, Filipina itu belum, maksudnya oke, elemen dari Filipina ada di sini ya, seperti tadi khadga maupun bastonnya. Iya. Cuman kalau dilihat dari iklim geografi yang ditunjukkan oleh trailernya Raya ini, di situ nuansa kepulauannya belum nampak. Nah, ini aku memandangnya seperti ini, Mas. Jadi ada kemungkinan pertama, dugaanku ya, Southeast Asia yang dimaksud di sini adalah Southeast Asia yang daratan. Jadi lebih banyak aspek-aspek budaya daratan yang akan kita lihat di film Raya. Iya. Yang kedua, bisa jadi hal ini disebabkan karena kalau mereka mengangkat tema laut lagi atau tema kepulauan, itu nanti benturan dengan Moana. Moana, betul. Ya, karena sebelumnya sudah ada kan film animasi yang mengangkat budaya Polinesia, jadi Pasifik. Ya sebenarnya kalau kita mau bicara secara geografis maupun genealogis juga, budayanya Moana dengan budaya kita di Asia Tenggara ini itu memiliki banyak persilangan karena sama-sama bagian dari ras Austronesia. Kalau yang di daratan, Asia Tenggara yang di daratan itu memang lebih Austro-Asiatik. Seperti itu. Tapi kalau yang kita di kepulauan ini, misalnya di Indonesia, kemudian di Filipina, itu kita memang lebih kuat secara genetik ya, persaudaraannya dengan yang di kawasan Pasifik sama Austronesia, bahkan sampai ke Madagaskar, seperti itu. Jadi ada aspek-aspek kebudayaan yang saling berkaitan, seperti itu. Iya. Nah, kalau dilihat dari peta ini sih dugaanku mungkin ceritanya Raya ini akan berpusat lebih ke Asia Tenggara daratan daripada kepulauannya. Dengan anggapan bahwa di sini tidak mau mengangkat lagi tema-tema maritim karena sebelumnya sudah di Moana. Itu dugaanku ya untuk saat ini. Iya. Dan produsernya memang sama kan, mereka juga kan. Jadi kayak bikin Frozen juga kan. Iya. Menarik sih. Soalnya ya beberapa waktu trailer pertama kali keluar tuh beberapa apa itu sebutannya, orang-orang Southeast Asia gitu di Twitter langsung enggak gitu. Ya, banyak yang banyak yang tidak menganggap ini merepresentasikan budayanya gitu katanya gitu. Ya, soalnya ya itu tadi Mas, trikinya dalam mengangkat Southeast Asia itu adalah terlepas dari bayang-bayang Cina maupun India. Iya sih, susah sih. Ini juga masih ada dragonnya kan ya. Dragon kan juga sangat kental dengan kebudayaan Cina, bukan Mas?
Iya nggak sih? Jadi sebenarnya gini, dragon itu atau dalam hal ini kita nyebutnya naga ya, dalam bahasa Indonesia naga. Jadi naga aja itu sebenarnya juga kan serapan dari bahasa Sanskrit, dari India kan, Iya, iya, dari iya, iya. tradisi India. Sebenarnya naga ini universal, dalam artian dia bisa ditemukan di banyak kebudayaan. Jadi nggak cuma di Asia, tapi juga ada di Afrika dan bahkan di Eropa. Bahkan sampai ke apa pre-Columbian American culture, Oh. apa budaya-budaya asli Amerika itu ada apa representasi dari apa namanya serpent, big serpent atau apa namanya naga itu sendiri. Iya, iya. Hanya saja karakteristiknya memang berbeda sesuai dengan kultur di daerah masing-masing. Contohnya kalau di Jawa, dan ini kita sudah pernah diskusi di Cerita episode yang ini nggak sih Mas? Oh, Fantastic yang Beasts nggak sih? monster-monster ya, iya, 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 iya. Ingat Monster aku, ya, ingat ya. aku. Iya, iya. Ya. Kaiju ya, Jadi kaiju Indonesia itu ya. betul kaiju ya kok Fantastic Hmm. Beasts kaiju deng iya. Jadi kalau di Jawa misalnya naganya itu serupa ular. Iya, Dia iya. ular, jadi dia nggak punya tangan, nggak punya apa namanya cakar gitu seperti Hmm. naga di Cina. Dan biasanya menggunakan mahkota, atau Iya, iya. di kepalanya itu ada apa namanya stone, ada batu berharga Dalam gitu. berharga. Uh-uh. Eh, Kalau di dan naga di kita di tempat kita itu memang sebenarnya representasi dari ular, hanya saja ukurannya lebih Hmm. besar Ya. serta berkaitan dengan air gitu. Hmm. Makanya kalau cerita-cerita tentang Roro Kidul biasanya kan sering diasosiasikan dengan naga juga kan. Nah, Iya, iya. karena naga itu juga dianggap sebagai roh air atau water spirit, penjaga air seperti itu. Kalau di Sulawesi misalnya dia muncul dalam bentuk naga. Sorry, buaya, maksudnya buaya. Di sini kita bisa lihat di epos Lagaligo misalnya. Di Lagaligo itu disebutkan bahwa buaya putih atau namanya Puneliung itu merupakan penguasa dari dunia bawah air Bawah air. atau kerajaan yang namanya Tokdang Toja. Hmm. Seperti itu. Hmm. Jadi ya kalau dibilang ini kan apa namanya Asia Tenggara, jadi nggak ada naga gitu. Ya sebenarnya ada juga sih Iya, 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 iya. di kebudayaan kita juga ada. Apakah itu hasil dari minjem atau benar-benar imajinasi dari nenek moyang kita kemudian dikombinasikan dengan pengaruh Ya. dari Cina dan India? Ya eh, itu kita kembalikan ke teman-teman masing-masing melihatnya seperti apa, kayak gitu. Hmm. Iya. Sebenarnya ini kan sebenarnya Mungkin juga kita kenapa gimana Mas? enggak, sebenarnya aku mau nambahin nih Hmm. soal namanya Raya. Oh, iya, 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 iya. Karena Ya, di jadi awal kan aku bilang kan Raya itu kan memang sangat nggak asing sama di telinga kita kan, maksudnya nama Raya kan sering dipakai setelah perayaan. Bahkan anakku pun namanya Raya gitu. Jadi kayaknya pas oh pas gitu. pas pertama kali ini kan, wah Raya nih gitu akhirnya jadi disebut Oke. beneran. Gimana? Raya gimana Raya? Jadi Raya kalau dalam bahasa Indonesia slash Melayu itu Hmm. kan memang artinya sesuatu yang besar. Ya. Raya gitu kan, hari raya, hari besar gitu. Artinya juga bisa sesuatu yang dimuliakan. Makanya Oh. ada perayaan gitu kan, Iya, iya. pemuliaan terhadap sesuatu gitu, makanya dia dirayakan gitu. Em, Terus kalau dalam konteks ini aku malah teringat akan raya yang lain, Mas. Apa tuh? Jadi raya yang tidak dari bahasa Melayu maupun bahasa Indonesia. Hmm. Jadi kalau kita lihat di tradisi asli bangsa Austronesia, ini bagi teman-teman mungkin yang tidak familiar dengan istilahnya, jadi Austronesia itu adalah em, apa namanya bukan ras ya, tapi dia ini adalah semacam apa ya em, DNA atau genetika eh, yang dimiliki oleh orang-orang jadi penghuni asli dari dari Taiwan, Hmm. Kepulauan Filipina, Kepulauan Indonesia, Madagaskar hingga ke Polinesia seperti itu. Dan itu dia itu share DNA yang sama dan Hmm. apa namanya makanya ada sebutan rumpun Austronesia untuk menyebut
orang-orang dari klaster DNA ini seperti itu. Sebenarnya sebelum beranjak dari DNA awalnya kategorisasian linguistik atau kebahasaan. Jadi ada sebutan bahasa-bahasa Austronesia untuk Australia. bahasa-bahasa yang ada di Asia Tenggara seperti itu. Karena tapi Austronesia itu maksudnya tidak semua orang di Asia Tenggara ini adalah bagian dari rumpun Austronesia, karena ada rumpun Austroasiatik yang kita bisa lihat banyak di kawasan Asia Tenggara daratan seperti di Laos, Vietnam, Kamboja, Thailand, seperti Myanmar seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat ya di bahasa Austronesia sendiri, kata raya itu punya implikasi daratan. Oh. Iya. Jadi ini aku kasih contoh ya, Mas. Dalam bahasa Bali itu kalau orang mau menunjuk arah utara dan selatan, mereka itu menggunakan kata kaje dan kelot. Nah, akan tetapi kaja kelot ini bisa artinya berubah tergantung dari posisi kita di bagian mana di Pulau Bali. Contohnya, kalau Mas Yani tinggal di Singaraja, Singaraja itu kan bagian utara Bali ya, dia di pesisir utaranya Bali nih. Oke, kalau orang di Singaraja itu menyebut selatan, itu kaje. Selatan itu kaje, sedangkan utara itu kelot. Seperti itu. Sedangkan kalau Mas Yani tinggal di bagian selatan, jadi di daerah Denpasar, seperti itu, Mas Yani akan menyebut utara itu kaje, sedangkan selatan itu kelot. Oh, jadi kebalikannya yang di tergantung Singaraja. posisi berarti ya. Iya, karena kaje itu maksudnya ke darat, sedangkan kelot itu laut. Jadi memang bukan Laut. memang bukan merefer ke mata angin atau ke ini sesuatu ya. Memang berarti kata kerja ya berarti ya, bukan ke darat, kita ke darat, ke laut, berarti memang Sebenarnya lebih ke keletakan geografis dari daratan dan lautan itu sendiri. Kayak gitu. Ya. Nah, ini juga kita temukan di Makassar, Mas. Jadi orang Makassar itu kalau menyebut ke arah barat, itu mereka nyebutnya ntar kok jadi lupa sih. Oh, sorry. Ini ntar di-cut aja ya. Iya. Nah, ya. Contoh lainnya itu di bahasa Bugis, Mas. Bahasa Bugis. Oh, Bugis. Jadi kalau di bahasa Bugis, itu kalau menyebut ke arah timur itu Rilau, sedangkan ke arah barat itu Riaja. Nah, di sini sama. Kalau tadi kelot itu merujuk ke laut, Rilau, laut itu juga sama, menuju ke arah laut timur. Jadi kalau kita lihat di peta Indonesia, wilayah suku Bugis itu kan kebetulan ada di pesisir timur ya, pesisir timurnya kakinya Pulau Sulawesi itu. Nah, dari situ laut memang berada di sebelah timur, makanya mereka nunjuk timur itu Rilau, sedangkan ke daratan atau ke sebelah barat itu Riaja, ke daratan. Dan di Filipina juga seperti itu, mereka mengenal istilah daya dan lahut. Daya ini berarti ke darat, sedangkan lahut itu ke laut. Dan ada banyak contohnya seperti itu. Dari kasus-kasus mengenai arah ini, kita melihat bahwa kata dasar atau kata yang menjadi akar dari darat untuk menunjukkan darat ini itu adalah daya atau raya, seperti itu. Menarik, Jadi baru tahu nih. Iya. Mungkin itu nggak tahu ya, apakah ini salah satu simbologi yang digunakan Disney untuk merujuk bahwa raya ini akan fokus ke Southeast Asia yang daratan. Iya. Atau ya. Menarik karena baru pasti kalau ya terutama Indonesia Melayu lah ya, Melayu dibilang raya ya udah pikirannya kan besar, festif gitu kan. Ini baru tahu. Mungkin memang salah satu mungkin tim ininya di sana gitu ngelihat raya artinya juga ternyata darat, jadi dibuatnya
darat. Dan kalau misalnya kita mencocok logikan dari yang tadi Mas Louis bilang dari raya ini lebih fokus ke Southeast Asia yang daratan, mungkin juga ya bisa jadi kan. Ya bisa Kenapa jadi. namanya Makanya raya gitu kan. kita lihat aja nih filmnya apakah dia lebih fokus ke Asia Tenggara yang daratan atau mengangkat tema-tema maritim lagi untuk merepresentasikan Iya. Asia Tenggara yang lautan seperti itu. Iya. Cuman seperti yang tadi ku bilang di depan, kalau dikatakan bahwa dari trailer ini apakah raya itu merepresentasikan Southeast Asia, pertama kita temukan elemennya ada. Oke, fine. Ada. Mereka memasukkan tuh kayak caping, terus habis itu baston, kemudian topeng kon itu ada. Baiklah. Akan tetapi kedua, kalau ditanya secara keseluruhan nih ya, apakah dapat nggak feel Southeast Asia-nya? Kalau aku pribadi belum. Belum ya. Karena terus terang tadi itu bahkan dari facial ininya Raya sendiri, bentuk-bentuk wajahnya dan warna kulit dan segala macam itu nggak tahu ya kenapa, maksudnya belum ini aja sih, belum merasa bisa relate ke sana gitu. Iya. Ya itu sih. Aku juga aku nggak tahu nih, tapi begitu lihat si karakter Raya yang waktu kecil itu langsung keinget Korra aku mah. Karena apa? Karena bajunya Koranya Avatar The Last Bender. Koranya Avatar. Iya. Dia sangat betul. Dan dengan kuncir atas gitu kan, bajunya yang warna biru gitu kan itu. Iya. Kuncir atas tuh juga sesuatu yang menarik karena ya aku nggak nemukan itu juga sih kalau di budaya Asia Tenggara, nggak tahu ya kalau di kawasan daratan sana. Tapi kalau kita ngelihat biasa kalau nonton film-film Thailand yang temanya sejarah gitu kan, biasa perempuannya rambutnya pendek-pendek ya Mas ya. Yeah. Kayak cowok gitu dipotongnya pendek-pendek. Kalaupun ada yang panjang itu biasa yang putri bangsawan yang kedudukannya tinggi dan digerai. Jadi nggak ada yang dikuncir ke atas kayak gitu. Dan di tradisi Indonesia juga nggak ada yang kuncir atas. Kalau kita lihat di relief candi memang cepol ya. Banyak kan memang cepol atau itu gitu ya. Betul. Maksudnya atau digelung ya, istilahnya digelung. Kalau perempuan kan rambutnya biasa digelung. Digelung sendiri itu pun macam-macam. Jadi kita mengenal kok di tradisi Jawa dan Bali itu kompleks sekali. Jadi untuk gelung perempuan itu bisa amat sangat ekspresif dan bermacam-macam gayanya gitu. Cuman aku belum pernah nemukan kalau ada yang dikuncir satu ke atas seperti itu gitu. Kalau di Bugis ada namanya Bocing Sitondra, itu memang rambutnya di kuncir ke atas tapi untuk laki-laki. Dan setelah dikuncir ke atas juga digulung. Jadi tidak dibiarkan terlepas gitu. Iya. Gitu sih. Menarik. Dan gerakannya tadi juga kayak ninja sih, lompat-lompatnya. Maksudnya kayak ada elemen lagi-lagi ada elemen Asia Timur yang masih belum bisa lepas mungkin ya. Mungkin tapi memang dari sana juga mau sebutin apa Asia, kungfu, ninja, gitu-gitu kan, langsung samurai gitu kan. Jadi kayak ya mungkin memang belum sepenuhnya, mungkin nggak tahu entah mereka belum padahal pencak silat juga, kalau misalnya mau pencak silat ya sebenarnya kan bisa aja gitu misalnya, atau misalnya tradisional ya, silat kan lumayan menyebar di Southeast Asia kan, bukan cuma Indonesia aja kan juga kan. Betul, iya. Apalagi maksudnya dengan kepopuleran film The Raid beberapa tahun lalu gitu kan, Iko Uwais dan Kang Cecep ya. Kang Yayan, Kang Cecep, kemunculan mereka di film-film Hollywood seperti itu kan seharusnya tahu lah gitu kalau ada nih martial art dari Southeast Asia yang namanya pencak silat gitu. Kenapa nggak elemen digabung? Cuman who knows, mungkin ada di filmnya.
Iya, iya tapi tidak kan. ditunjukkan di trailernya. Ya, bisa jadi kan tadi juga kita lihat ada klan-klan Southeast Asia yang lain, maksudnya klan-klan yang lain gitu. Siapa tahu dari salah satu itu Nah, ada. klan-klan itu sendiri juga menurutku ya Mas, dari sekian Hmm. detik mereka muncul sekelebatan Hmm. gitu, menurutku juga tidak representatif Southeast Asia gitu. Maksudnya dengan pemilihan warnanya ada warna fuchsia, terus Ada hijaunya kuning. hijau Iya, iya. ya, dan pilihan gaya rambut segala macam. Ya, again, aku tidak ingin menjudge film dari trailernya, cuman kalau diminta untuk berkomentar ya dalam sekelebatan itu tidak merepresentasikan Asia Iya sih. Tenggara so Iya, far. iya. Iya. Jadi ya Iya. semoga Semoga film film. benerannya uh, bisa lebih representatif. Iya, iya, iya. Itu dia yang apa namanya yang aku harapkan sih karena memang kayaknya Disney kan ini baru pertama kali, entah ya, baru pertama kalinya mengangkat eh, Asia yang bagian ini gitu, bukan Asia yang tadi Mas Ilis bilang Asia Timur kan udah terlalu banyak, mungkin ada Mulan, ada apa namanya, entah Big Hero 6 mungkin masuk bisa ke itu ya. Nah, mungkin ini pertama kalinya si Disney ngangkat Southeast Asia gitu, jadi semoga sih Ya. dan semoga nanti Uh, di trailer uh, benerannya juga kelihatan akan lebih terlihat lagi muncul elemen-elemen yang lain dan oh iya ini ternyata lebih ke sini. Bisa relatable. Ya kita lihat aja ya. Apakah Disney ini ya kan maksudnya Disney juga mengejar pasar ya. Kita Iya. nggak tahu pasar Southeast Asia di mata mereka seperti apa. Apakah film ini benar-benar tujuannya itu untuk mengangkat isu representasinya orang-orang Southeast Asia yang aku juga tidak yakin sebenarnya 100%, atau demi pasar. Ya mungkin pasti faktor pasar jauh lebih besar dan Pasar dalam hal sih. ini kan pasar Asia Timur, pasar Iya. Cina itu kan besar banget ya Iya, Mas buat iya. di sini, jadi ya mungkin ke situ. Tapi ini mau nanggepin Mas yang soal representasi Asia Tenggara di sini ataupun di apa namanya dunia pop Pop culture culture. Barat pada umumnya. Jadi sebenarnya Southeast Asia itu pernah juga muncul di Marvel, bahkan Hmm. menjadi bagian dari apa namanya universe-nya Wolverine seperti itu. Oh. Jadi ada island Iya, iya, iya. Wah, country, kita lihat nih. ya, Kita ya lihat ada nih. gambarnya. Taruh, taruh, taruh. Nah, Salah, 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 salah. Nah. oke. Jadi ada island country yang namanya Madripoor. Nah, Ah. Madripoor ini ceritanya lokasinya ada di sebelah selatannya Singapura, Hmm. di tengah Selat Malaka, di Oke. utaranya Kepulauan Riau, seperti itu. Iya, Dan iya, 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 iya. Madripoor ini jelas ya inspirasinya datang dari mana. Kalau kita lihat itu kan Itu kan eh, sangat Marina Bay Sands Marina ya. Bay, ya itu amat sangat Marina Bay. Jadi jelas dia ngambil dari Singapura. Heeh. Dan di sini digambarkan Madripoor itu memang sebagai pusat ini Mas perjudian. Oh. Jadi kayak Madripoor ini semacam Singapura, terus habis itu mix sama Hong Kong, mix Iya, sama iya, iya, Macau. iya, 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 Heeh. iya. Dan apa namanya eh, imajinasi terhadap Madripoor ini atau pencitraan terhadap Madripoor yang ditunjukkan di apa namanya eh, dunianya Marvel ini Hmm. itu digambarkan sebagai negara kota, city state yang amat sangat apa namanya memisahkan orang berdasarkan kelas sosialnya. Jadi ada Oh. daerah yang namanya High Town, itu tempat orang-orang kaya gitu, terus tempat kasino ini, tempat hotel-hotel Hmm. mewah segala macam. Dan di saat yang sama ada daerah apa namanya yang disebut Low Town, itu daerah orang miskin, jadi kumuh, selam kayak gitu. Itu daerah pesisirnya. Jadi Oh. di apa jantungnya Pulau Madripur Pulau itu Mendipur. tempat yang mewah gitu, sementara di bagian pesisir pinggirannya itu yang kumuhnya itu kayak gitu. Dan kebetulan ini aku punya apa namanya komik Wolverine. Wah, itu dia tuh. Ini udah lama nih waktu zaman-zaman terbitan Misurin, tau nggak Surin. Mas? Iya, iya. Ya, iya. Jadi tuh kalau di sini jelas ya. Jadi representasi terhadap Southeast Asia atau dalam hal ini
Madripoor itu uh, penuh dengan apa ya, stereotip yang mungkin lebih cocok kalau ditempatkan ke Vietnam atau Thailand. Oh. Sepenangkapanku ya, 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 terhadap ya. kultur yang diangkat ini, ditunjukkan di apa namanya, Madripoor lewat komik-komik ini. Terus kemudian juga ada satu kota lagi namanya Udon Kai. Tapi Udon Kai ini dia di universe-nya DC. Itu muncul di salah satu episode di Batman. Dan Udon Kai ini disebutkan kalau tempat ini tuh adalah sarang dari prostitusi anak. Jadi prostitusi anak global, jaringan prostitusi anak global itu di situ. Makanya Batman datang ke sana untuk apa namanya, menghancurkan jaringan tersebut. Seperti itu. Ya, ya, ya. Dan dari namanya Udon Kai itu mengingatkan aku akan nama sebuah daerah di Thailand yang namanya Udon Thani. Jadi beneran ada kawasan di Thailand namanya Udon Thani. Dan kita tahu sendiri kan bahwa salah satu isu kriminalitas terbesar yang dihadapi oleh Thailand di abad ke 21 ini tuh adalah apa namanya, perdagangan manusia. Iya, iya. Termasuk di situ prostitusi anak. Jadi mungkin inspirasinya mengambil dari sana. Dari sana kayak gitu. Udon Thani, daerah di Thailand. Sedangkan kalau di Batman namanya Udon Kai. Nah, udonnya itu mungkin diambil dari Udon Thani, sedangkan Kai-nya itu sendiri dari bahasa Vietnam yang artinya besar. Kayak gitu. Jadi Great Udon. Iya, 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 iya. Nah, di sini apa namanya, representasi Asia yang ditunjukkan oleh Marvel dan DC itu kita lihat penuh dengan stereotip juga kan. Maksudnya Iya, iya. ya segitu negatifnya gitu kan, ngeliat di sana kaya banget gitu. Kalau miskin ya udah mati aja. Oh, di sana ada prostitusi. Jadi imaji-imaji yang apa, yang negatif gitu yang Iya, iya. muncul. Seperti itu. Ini menarik sih memang. Ya gimana ya, maksudnya buat mereka yang tidak mungkin, ya mungkin juga nggak tahu sih, kalau semacam Disney itu resource-nya harusnya kan tidak terbatas ya. Maksudnya kalau misalnya mereka pengen research tentang satu daerah gitu, kayaknya sih bisa aja sebenarnya gitu. Niat enggaknya aja sebenarnya kan gitu kan. Ya. Sebenarnya bisa banget. Bisa banget, iya kan. Maksudnya ini bukan sesuatu yang susah kok untuk apa namanya, mengetahui tentang Southeast Asia, apalagi dalam konteks Amerika ya. Amerika itu kurang seharusnya ya kurang terdidik apa sih dalam tanda kutip terdidik soal Southeast Asia, karena mereka perang dengan Vietnam, ya kan? Mereka dulu perang sama Vietnam, ya kan? Terus habis itu juga mereka apa namanya, pernah punya presiden yaitu Barack Obama yang apa namanya, bapak angkatnya orang Indonesia dan pernah tinggal di Indonesia gitu. Seharusnya untuk perusahaan sekelas Disney bisa mengerti soal Southeast Asia atau melakukan riset tentang Southeast Asia, seharusnya tidak sesusah itu. Gitu. Dan universitas besar di Amerika, contohnya seperti Cornell, itu punya program Southeast Asia yang bagus, Southeast Asian Studies yang amat sangat bagus. Kemudian Ohio University juga gitu, dan mereka juga punya apa namanya, kalangan Indonesianis yang networknya juga besar seperti itu. Jadi amat sangat disayangkan gitu. Northwestern itu punya ada di sana ada Indonesianis Pak Jeffrey Winters. Dan banyak lagi sesepuh ilmuwan dari ini ya yang mempelajari Southeast Asian Studies. Iya. Seharusnya tidak sesusah itu gitu. Ya, ini ya kita berdoa aja semoga si Raya ini memang pada akhirnya nanti the final produknya nanti memang merepresentasikan Southeast Asia, sehingga mungkin Southeast Asia tidak mungkin orang mulai bisa membedakan nanti ya. Oh, ternyata Southeast Asia sama East Asia atau South Asia itu beda. Iya. Cuman
Jadi ada tanggapan gini juga Mas nih, aku lihat di sosial media nih, terutama di Twitter. Ketika kemudian muncul reaksi-reaksi sentimen terhadap trailernya Raya ini, ada yang komentar ya udahlah itu kan film gitu. Itu kan untuk hiburan doang gitu. Well, memang itu kembali kepada diri penontonnya masing-masing ya. Apakah dia mau menanggapi ini hanya sekedar sebagai hiburan atau dia merasa ini bisa diangkat sebagai film yang merepresentasikan budayanya dia seperti itu. Kan orang datang dan menonton Raya itu dengan motivasinya macam-macam kayak gitu. Cuman untuk yang penonton yang sekedar menganggap Raya hanya sebagai tontonan biasa saja, itu pun seharusnya Disney atau si pembuat film ini itu juga punya riset yang benar dong. Seandainya pun itu untuk hiburan, seharusnya juga tetap mereka do justice gitu. Jadi mereka nggak sembarangan bikinnya. Seandainya pun ini dianggap sebagai hiburan. Gitu. Kalau menurutku ya, they can do great things with Black Panther dengan segala riset dan budayanya, representasi Afrika. Kenapa mereka nggak bisa menarasikan itu ke si Raya ini? Harusnya sih bisa ya, Maksudnya kan, karena aku lumayan lagi baca-bacain kayak behind the scene Black Panther gitu. Mereka benar-benar yang kayak kenapa mereka pakai tribe-nya satu sama lain beda dengan mengambil ornamen-ornamen dari Afrika, terus bahasanya juga bahasa Kosa kan, terus segala macam gitu-gitu juga. Harusnya sih dengan Raya ini sih harusnya sih, kalau misalnya mereka memang lihat, harusnya sih bisa. Seharusnya. Kalau risetnya ini. Iya. Gitu. Ya, again, Southeast Asia itu wilayah yang tricky, seperti yang udah kita bahas di awal tadi. Jadi tidak hanya kita punya common heritage, tidak hanya kita punya banyak kesamaan, tapi kita juga punya keunikannya sendiri kayak gitu. Bahkan di satu negara seperti Indonesia aja, kita yang mengaku satu bangsa gitu kan, satu bahasa, tapi tetap aja nggak bisa kita menutup mata dari kenyataan kalau Indonesia ini amat sangat diverse, amat sangat berbineka gitu. Dan itu sesuatu yang seharusnya membuat kita bangga dong dengan karena berbeda itu tidak salah gitu. Justru dengan berbeda ini kita hidup jadi lebih punya makna seperti itu. Jadi kita bisa belajar nih dari perbedaan yang ada gitu kan. Seperti itu. Seru banget sih emang kalau misalnya sebenarnya kita pengen nge-breakdown lebih jauh sebenarnya, tapi karena memang teaser trailernya baru segitu gitu. Jadi baru itu aja yang kita bisa breakdown. Nanti mungkin kalau ada main trailer yang utamanya kita lihat lagi, kita bisa breakdown lagi Mas Lu ya. Siap kalau gitu. Terima kasih banyak Mas Lu sudah ngobrol-ngobrol banyak nih tentang Raya dan keterkaitannya dengan budaya dari Southeast Asia terutama gitu. Sampai ketemu di episode selanjutnya di Kacrita. Buat nonton pertama kali kasih tahu sebelum sebelum kita udahan, kita mau kasih tahu kita ada berapa ya Mas ya di podcast? 6 apa ya? 6 apa 7 gitu kalau nggak salah. 6 apa 7. Kita nge-breakdown semua budaya Indonesia yang ada kaitannya dengan pop culture gitu. Jadi kalau misalnya mau dengar bisa search saja Kacrita di Spotify. Sekali lagi terima kasih Mas Lui. Nanti kita ngobrol lagi ya. Siap. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Kacrita.